Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Masih semangat? Ya, mudah-mudahan di siang yang mendung ini masih tetap semangat ya. Oke, untuk hari ini ada yang tidak masuk? Ada. Siapa yang tidak masuk? Ajeng. Ajeng kenapa? Izin. Lalu? Sama Febri. Febiantika kenapa? Sakit. Sudah dua aja? Ya, mudah-mudahan teman kita yang sedang sakit, kita doakan lekas, sehat ya, bisa berkumpul dan belajar bersama kita semua. Sebelum pembelajaran, kita berdoa dulu ya, agar apa yang kita terima pada materi administrasi transaksi ini bisa betul-betul merasuk, kita pahami betul, dan ilmunya manfaat serta barokah. Silakan dipimpin doa. Siap. Berdoa mulai. Kita lanjut literasi. Sekarang waktunya Al-Maun ya? Oke. Sudah siap semua? Sudah, kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yukadzibu biddin. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim wala alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Sadaqallahul adzim. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama, maka itulah orang yang mengganti anak yatim dan tidak mendorong memberi makan orang miskin. Maka celakalah orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai terhadap sholatnya, yang berbuat riya dan enggan memberikan bantuan. Ya, terima kasih. Dari situ kita bisa petik ya bahwa kita disarankan atau diperintahkan untuk apa? Menyayangi anak yatim, tidak boleh menghardiknya, tidak boleh mencelanya. Kita harus saling membantu pada saudara kita atau tetangga kita yang miskin. Dan yang paling penting adalah apa? Supaya kita tetap menjaga sholat. Nah, yang masih belum full, bolong-bolong, ayo kita bersama-sama segera memenuhinya ya. Supaya kita tetap semangat di siang hari ini, kita ice breaking dulu ya sebelum memulai pembelajaran yang administrasi transaksi. Nanti kalau Bu Yeni bilang, Bu Yeni berkata, maka lakukan. Jika Bu Yeni tidak mengatakan, Bu Yeni berkata, maka jangan dilakukan. Bisa dipahami? Belajar dulu apa langsung? Latihan dulu. Oke, saya coba dulu ya. Tepuk tangan untuk kita semua. Oh, nggak ada yang mau tepuk tangan ya? Karena nggak punya berkata. Iya. Bu Yeni berkata, senyum yang manis. Ada yang nggak mau senyum? Ayunda senyum. Baik, Bu Yeni berkata, tepuk tangan untuk kita semua. Oke, berarti kalian sudah paham ya. Sekarang kita mulai. Konsekuensinya apa jika ada yang melakukan kesalahan? Konsekuensinya bersihkan lapangan, nyanyi. Oke, kita
nanti kalau ada yang keliru kita suruh cerita ya. Nanti kalau ada yang keliru ya, maka konsekuensinya apa? Bercerita atau pengalaman yang paling berkesan selama kamu sekolah di SMK Negeri 2 Tuban. Oke, bisa dimulai? Bu Yeni berkata, senyum yang manis. Walaupun di rumah banyak masalah ya, atau putus sama pacar tetap senyum. Bu Yeni berkata, tepuk pundak temannya. Silakan tepuk tangan untuk kita semua. Vena sama Herlina, ayo boleh maju. Silakan. Bu Yeni berkata, hentikan. Oke, sudah dapat 2 mangsa. Ayo. Ayo. Belajar Mandarin atau apa? Nggak perlu panjang-panjang ya, Ven. Oke, silakan. Karena tadi pada saat ice breaking mereka salah instruksi ya. Salah melakukan instruksi, boleh bercerita tentang pengalamanmu yang berkesan ketika belajar di SMK Negeri 2 Tuban. Silakan, Vena dulu. Pengalaman saya belajar Mandarin sangat pusing. Oh, bahasa Mandarin. Iya. Pusing. Iya. Kamu bisanya apa? Di Mandarin. Xie. Ya, kalau saya biasanya ya itu bisanya xie. Nah, ni hao ma, wo hen hao, kayak gitu aja ya. Kalau Mbak Herlina, silakan boleh bercerita. Kan kapan hari sudah belajar bahasa apa? Bahasa Jepang, boleh dong di spill. Aku sayang kalian gitu ya, apa? Jikosukai aja ya, Bu. Hah? Jikosukai. Apa itu? Perkenalan, boleh. Konnichiwa minasan. Lanjut. Watashi no namae wa Rina desu. Rina to Tuban karakimashita. Nenrei wa 17 sei desu. Shinji wa 151 cm desu. Watashi wa 51 arigatou desu. Dozo yoroshiku onegaishimasu. Arigato. Keren. Artinya apa tuh? Biar teman-teman tahu. Bisa dipanggil Rina, umur saya 18 tahun. Tinggi saya 148. Hobi saya yauli memasak. Dozo yoroshiku onegaishimasu. Oh, udah itu aja ya. Kelihatannya panjang gitu ya tadi ya. Oke, tepuk tangan, kita doakan mudah-mudahan memang temanmu satu ini bisa betul-betul bekerja di Jepang dan kalian juga sukses. Tepuk tangan. Silakan. Versinya Vena susah gitu bahasa Mandarin ya. Memang kita juga agak susah ya. Kalau nama saya Yeni di Mandarin itu adanya ceni. Ini benar nggak sih? Bukan Yeni tapi ceni. Saya pernah belajar bahasa Mandarin 6 bulan tapi agak nyender sama aja. Waktu itu di SMA 1 sempat ada plan mau ke Cina gitu, cuman teman-teman waktu itu keberatan dari segi harga ya, karena biaya maksud saya, karena harus bayar 8 juta waktu itu. Sebetulnya hanya biaya untuk akomodasi aja, transport ya, transport saja. Nanti di sana tempat tinggal, makan dan sebagainya sudah ditanggung gitu. Tapi akhirnya yang jadi berangkat itu Bu siapa? Bu Mandarin, Bu Rurit Lause itu 6 bulan beliau di sana. Ya, tapi
bukan yang sama kita itu plan, bukan itu. Jadi plan yang dari pusat malahan. Saya pikir kalau kita masih muda, kenapa tidak mencoba hal-hal yang positif begitu ya. Toh nanti kalau misal kita sudah capek melanglang buana, kembalinya ke Indonesia ya, tetap meraih suksesnya di sini nggak masalah gitu. Nah, di pertemuan kali ini kita membahas tentang penerapan mesin pembayaran dalam transaksi ya, atau dalam hal ini saya sebagai tindak lanjut dari kegiatan upskilling dan reskilling yang beberapa waktu lalu sudah Bu Yeni lakukan ya. Saya sudah pernah ceritakan ya, waktu itu selama 2 minggu di Lombok ya, saya magang industri di My Style Fashion, yang mana di sana diajari berbagai macam sebetulnya ya, mulai dari penataan, promosi, lalu termasuk di dalamnya adalah bagaimana menangani mesin pembayaran atau mesin POS ya, penanganan di dalam penggunaan mesin POS. Nah, kenapa kok Bu Yeni milih di sini adalah penanganan dalam transaksi dengan menggunakan mesin POS? Karena sesuai dengan mata pelajaran yang saya ampu, yaitu di administrasi transaksi. Nah, prosedur di dalam penanganan terminal POS, point of sale, itu kira-kira apa sih yang kalian ketahui dari kalau di sini, kalau di materi kita adalah penanganan mesin pembayaran transaksi. Tapi kalau di materi saya di upskilling reskilling itu adalah penanganan transaksi pada terminal POS atau point of sale. Ada yang tahu sebelum kita melangkah lebih jauh berkaitan dengan mesin POS atau alat pembayaran itu contohnya apa sih? Silakan. Yang tahu boleh angkat tangan. Oke, silakan Mbak Artati. Yang saya ketahui tentang alat pembayaran itu biasanya ada mesin cash register sama mesin POS atau point of sale. Point of sale. Tahu nggak bedanya? Bedanya kalau point of sale itu pakai komputer. Oh gitu. Kalau cash register? Kayaknya belum pakai. Belum pakai. Ya, masih mesinnya. Pakai mesin biasa gitu ya. Oke. Ada yang lagi yang mau menjawab atau yang tahu tentang apa itu alat pembayaran transaksi? Siapa lagi? Silakan. Oke, Mbak Keisha. Seperti mesin yang ada di Tania Mart, mesin yang digunakan untuk transaksi pembelian jika Begitu ya. Jadi mesin yang dipakai pada saat kita melakukan transaksi. Ya betul, semua betul yang dikatakan oleh Keisha maupun Hartati. Jadi saya akan mengupas lebih mendalam tentang alat pembayaran pada saat kita melakukan transaksi, atau bagaimana sih cara melakukan penanganan transaksi di terminal POS atau point of sale ya. Bedanya apa? Tadi saya sempat tanya ya. Jadi kalau cash register itu adalah masih menggunakan mesin yang istilahnya benar-benar mesin cash register gitu ya. Ada tombol keyboardnya, tapi dia bukan komputer ya. Kalau yang point of sale itu adalah alat pembayaran yang sudah lebih canggih lagi, yang mana dia terdiri dari hardware dan software. Hardware itu apa? Perangkat keras. Contohnya ada PC atau komputer itu. Terus ada apa lagi yang ditanya yang kalian tahu? Ada keyboard, terus mouse, scan barcode, lalu betul, pencetak stroke atau printer dot matrix itu yang biasa untuk krik gitu ya. Terus apa lagi? Kalau di Tania Mart mungkin hanya itu ya. Tetapi kalau di tempat lain, di supermarket yang sudah maju, di
alat penanganan pembayaran tuh biasanya ada mesin EDC juga ya, atau untuk pembayaran menggunakan kartu debit ataupun kredit ya. Lanjut ke softwarenya. Softwarenya apa? Tadi kalau hardware adalah perangkat keras, kalau software perangkat lunak. Apa itu perangkat lunak? Jadi kalau perangkat lunak itu adalah aplikasi yang dipakai untuk menjalankan ini sebagai fungsi terminal pos itu tadi. Kalau kita biasanya menggunakan aplikasi SID ya, jadi di dalam aplikasi itu lebih lebih canggih lah ketimbang kita menggunakan cash register. Karena apa? Kita bisa langsung melihat rekap penjualan harian, bulanan, bahkan tahunan, kemudian penjualan yang detail juga ada. Contohnya hari ini yang terjual produk apa saja, itu bisa dideteksi. Berapa jumlahnya, bisa langsung ketahuan. Terus kalau kita mau stock of name juga bisa langsung terlihat ya, barang apa saja ketika kita cek di fisiknya di toko itu nggak ada, di aplikasi ada berapa, tetapi ada banyak istilahnya ada banyak faktor sih sebetulnya. Kalau ada kesalahan itu bisa jadi memang ada pencurian ya, atau bisa jadi cara inputnya yang kurang tepat. Itu kita bagaimana sih alur kerja dalam transaksi menggunakan mesin POS ya. Apa alurnya yang harus dilakukan? Yang pertama apa? Harus kita lakukan adalah yang pertama adalah scan barcode produknya. Setelah itu kita input barangnya ya. Itu kalau kita proses dari awal ya, input barang, nama produknya apa ya, lalu jadi ada speknya. Kalau misalkan nih saya beli air mineral, kategorinya adalah air mineral, tapi di sana mereknya kan banyak, ada Aqua, ada Le Mineral, ada apa lagi? Suli 5, Cleo dan lain sebagainya. Tetapi ukurannya kan berbeda. Jadi spek ini harus tetap diisi. Ukuran berapa? 600 ml kah? 550 ataukah 300 bahkan 1500 ml kita juga ada sekarang di sana ya. Karena apa? Teman-teman kan full day ya, jadi butuh asupan air mineral lebih banyak. Jadi lebih hemat kalau belinya yang botol 1,5 liter gitu. Kemudian kalau sudah nanti input barang, suppliernya siapa, baru di save ya. Kalau ada transaksi sama, alurnya hampir sama, kita input barangnya dengan menggunakan scan barcode ya. Terus kita lanjut nominal uang yang diterima itu berapa ya. Kemudian baru bisa mencetak stroke ya. Itu adalah alurnya. Nah, untuk detailnya kita coba cari bersama-sama. Barangkali teman-teman punya referensi untuk video bagaimana sih penanganan di dalam pengoperasian mesin POS ya. Kalau ada yang punya boleh dikirim ke WA-nya Bu Yeni. Kita lihat dulu video bersama-sama untuk memahamkan. Mungkin kamu masih ngawang-ngawang ya, kayak gimana sih maksudnya penanganan transaksi di terminal POS, atau bagaimana cara penerapan penanganan transaksi di mesin pembayaran kayak gitu. Kalau ini yang terjadi di Tania Mart ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yeni Nurjana, lulus SMK Negeri 2 Tuban. Kali ini saya menjadi peserta ASKIN SDI tahun 2024 di angkatan 5 kelas F. Saat ini saya akan mengobservasi Tania Mart yang ada di SMK Negeri 2 Tuban. Selamat siang Ketika. Selamat siang. Ketika, saya mohon maaf berkaitan dengan tugas ASKIN dan SKIN yang saya ikuti. Terima kasih. Itu ada waktunya biar ada waktu prakteknya. Oke ya, terima kasih Ketika. Dengan saya ini, saya cetak penelitiannya. Enggak, sekalian itu ada orangnya lagi promo Kak. Ya.
Kok banyak ya Kak, mau dipakai rame-rame ya sama? Itu tadi kalau video di Tania Mart ya. Kira-kira sudah bisa sedikit dipahami belum? Tahapannya seperti apa? Bisa ya. Kita coba lihat SOP yang ada di Alfamart ya. Jadi setiap perusahaan punya SOP masing-masing. Karena di kita belum ada member card, maka tidak bisa kita tawarkan member card ya. Yang ada mungkin hanya voucher saja ya. Kita lihat videonya. Ini adalah standar salam dan pelayanan. Jadi tidak hanya mengoperasikan terminal penjualan, tetapi bagaimana melayani yang baik. Selamat malam Mbak, saya Andi dari Bandung. Iya, saya harus buat anak usia 2 tahun. Udah. Yang sensitif seperti susu itu kita sebutkan speknya ya, mulai dari merek, rasa, ukuran, expired, itu dijelaskan. Hanya juga disebutkan. Begitu juga pada saat mengembalikan uang juga disebutkan. Jangan lupa untuk call to action ya, intinya kayak melakukan pembelian ulang ya, supaya mereka melakukan pembelian ulang. Baik, tadi kalian sudah melihat videonya ya, 2 video dalam proses penanganan transaksi di terminal penjualan atau terminal pos. Nah sekarang silakan kalian bagi anggota kelompok kecil saja, satu kelompok ada 4 orang. Siapkan rencana atau buat perencanaan bagaimana nantinya pada saat mengoperasikan mesin pos ya, seperti pelayanan yang tadi sudah dicontohkan di video ya. Terus kita praktekkan di sini saja sementara karena lab masih dipakai oleh kelas lain ya, untuk pembelajaran lain. Jadi kita sementara waktu di kelas saja untuk simulasinya. Nanti setelah ini kita praktekkan secara realnya langsung ke Tania Mart saja untuk praktek input barang dan transaksi penjualan gitu ya. Oke, silakan bergabung dengan anggota kelompok masing-masing. Nanti kalau sudah selesai diskusi bisa kita presentasikan bersama ya, berarti 4 hadap depan belakang. Gimana, anggotanya udah siap ya? Untuk produknya, pilih beberapa produk yang kalian miliki saja untuk direncanakan siapa yang mau menjadi pembeli, siapa yang mau menjadi penjual. Nah nantinya, terus yang 2 ini adalah menjelaskan fungsi-fungsi dari mesin alat ini loh, alat pos itu ya. Jadi kayak misalkan F8 itu fungsinya apa, kemudian enter 2 kali fungsinya apa, kayak gitu. Barcode juga seperti apa, bisa ya. Oke, nanti bisa dipresentasikan di depan ya, untuk saya ketahui bagaimana perkembangan proyek yang sudah kalian lakukan. Terima kasih. Gimana kelompok ini, sudah siap? Siap. Barangnya apa aja yang sudah kamu siapkan ini? Nah, usahakan barang yang sudah ada barcode-nya ya. Nanti silakan dipilih siapa yang bertugas menjadi penjual, pembeli, dan yang 2 adalah menjelaskan fungsi masing-masing perangkat yang ada di pos itu sendiri ya, itu ya. Dan direncanakan kapan demonstrasi itu akan dilakukan ya, supaya lebih cepat kamu bisa lebih memahami lebih mendalam lagi. Oke, makasih.
Oke, anak-anak sudah selesai ya diskusinya? Sudah. Nah, oleh karena itu setelah ini kita lanjut presentasi saja supaya kita tahu bagaimana sih planning project yang sudah kalian rencanakan. Karena di sini saya bilang tadi bahwa labnya masih dipakai sehingga kita simulasi transaksinya di kelas saja. Nanti setelah ini kita bisa langsung lihat di Tani Amat untuk mengetahui secara realnya. Gitu. Silakan anggota kelompok siapa yang mau presentasi? Mbak Erlin, boleh? Silakan. Oke, kelompok yang pertama ingin maju, sudah siap ya? Silakan. Kelompok ini nanti akan memberikan penjelasan tentang mesin kasir, point of sale, dan mensimulasikan bagaimana transaksi di kasir. Nah, untuk yang kelompok berikutnya nanti bisa kita coba langsung praktikkan di Tani Mart, gitu ya. Silakan untuk kelompok pertama. Kasih applause dulu supaya lebih semangat. Nanti setelah di akhir ya, kasih apresiasi ya. W keren gitu ya. Paham? Bisa dicoba. Kasih apresiasi ke temannya. Kita coba 1, 2, 3. W keren. Gitu ya. Kalau sudah selesai. Silakan dimulai. Perkenalkan, kita dari kelompok pertama. Perkenalkan, nama saya Aditya Ria, absen 7. Perkenalkan, saya Aditya, absen 10. Perkenalkan, saya juga kalian absen 11. Perkenalkan, saya Aditya, absen 22. Jadi hari ini kita akan menjelaskan bagaimana cara untuk melakukan atau menggunakan mesin kasir point of sale. Pertama-tama saya akan menjelaskan cara-caranya. Untuk tahap pertama, kita mulai dari login, yaitu memasukkan username dan password ID. Setelah itu, kita bisa menuju transaksi dan penjualan. Setelah itu, kita bisa membuka transaksi penjualan yang baru. Setelah itu, untuk alat-alatnya atau hardware, mesin perangkat kerasnya bisa dijelaskan oleh Aziza. Untuk perangkatnya ya, kita menggunakan F8. F8 berfungsi untuk melakukan transaksi pembayaran, dan untuk enter kita menggunakan enter 2 kali untuk menggunakan mengakhiri mesin transaksi, dan untuk printer kita berfungsi untuk menyetak struk. Itu saja dari saya. Dan ada tambahan lagi, yaitu untuk scanner, kita fungsinya adalah untuk men-scan barcode yang ada dalam barang yang sudah dibeli oleh konsumen. Itu aja. Untuk tahap selanjutnya bisa kita praktekkan oleh Erlin dan Bilkis. Terima kasih. Selamat datang, selamat berbelanja. Selamat siang Kak, dengan saya Erlin. Ini saja barangnya. Ya. Baik, bentar ya. Oke Kak, ini untuk itemnya totalnya ada 4 ya. Totalnya semuanya jadi 25.000. Pembayarannya mau pakai apa? Baik, silakan. Uangnya saya terima 25.000 ya Kak ya. Uangnya pas ya Kak. Silakan struknya dan barangnya. Terima kasih. Silakan datang kembali. Oke, sudah selesai aja. Gimana hasilnya? Oke, tadi temanmu sudah mempraktekkan dan menjelaskan komponen-komponen yang ada di dalam terminal pos. Kira-kira ada yang ditanyakan? Bisa jelas dimengerti? Jelas, alhamdulillah ya. Nanti kita cek. Nanti
tidak hanya ngomong jelas, jangan-jangan pada saat nanti ujian atau kita praktek secara langsung jelas. Nah, ini yang bahaya ya. Jadi benar nggak ada yang ditanyakan? Tidak. Kalau tidak boleh diakhiri. Cukup sekian itu aja praktek dan cara penjelasan kami, kurang lebih seperti itu. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi temanmu sudah presentasi untuk yang pertama, untuk yang berikutnya kita langsung saja supaya tidak hanya awang-awang ya. Seperti tadi Erlin mau nyeken juga bingung mau ditempel kemana kayak gitu ya. Kita coba langsung ke Tania Mart supaya lebih real dan lebih jelas. Untuk kelompok berikutnya siapa yang mau maju? Kelompoknya Mbak Hartati. Oke, jadi sudah siap siapa yang jadi penjual, pembeli, dan yang menjelaskan. Mungkin agak sedikit berbeda atau sama, kita lihat nanti pada saat di Tania Mart gitu ya. Kita langsung saja ke Tania Mart. Nah, sebelum ke kelompok yang berikutnya, saya tunjukkan dulu bagaimanakah langkah-langkah yang seperti yang tadi dijelaskan oleh kelompok yang pertama ya. Di sini ada, di situ terlihat ya, di balik layar. Yang pertama tadi dijelaskan kita harus login dulu ke softwarenya, yaitu SID ya. Sambil kita tunggu karena ini kan hari ini membackup data, jadi kita selesaikan dulu sampai dia terbackup. Nah, kita klik 2 kali di aplikasi ini. Kemudian kita masukkan username-nya karena di situ 111 sudah betul. Kita masukkan username langsung, bisa langsung touchscreen ataupun pakai tikus ya, mouse. Ya, kita lanjut ke passwordnya. Kita input passwordnya, kita enter. Nah, nanti langsung masuk di aplikasi. Berikutnya langkah kedua yaitu transaksi. Kita klik transaksi, lalu apa tadi Bel? Buka transaksi dan penjualan. Nah, jual, penjualan toko, lanjut tambah untuk melakukan transaksi baru. Nah, Bu, bagaimana kalau kita misalkan baru melakukan input barang, jadi kita kulaan baru gitu, itu caranya bagaimana? Kalau tadi kan jual, sekarang kita pilih yang beli. Nah, bukan yang jual ya, tetapi pilih yang beli. Kemudian pilih yang mana kira-kira? Pembelian langsung atau PO? Pembelian langsung. Langsung tambah. Ini adalah nomor referensi, itu nggak usah diotak-atik karena dia udah otomatis. Kemudian ada yang di sebelahnya itu tanggal menunjukkan tanggal hari ini. Kalau misalkan belanjanya kemarin bagaimana, ya ditulis tanggal kemarin. Bisa kita klik di kotak yang tampak di situ, kelihatan ya, kotak, kita pilih. Nah, kalau kemarin berarti tanggal 25, berarti kita klik yang tanggal 25, tapi kita biarkan aja tanggal 26. Suppliernya siapa? Kalau misalkan belinya di Bravo, ya kita isi Bravo. Tapi kalau suppliernya belum jelas, bebas, coba diketik bebas aja, kemudian enter. Nah, nanti ada muncul berbagai macam supplier yang kita punya. Nah, ini ada supplier bebas, kita klik 2 kali, nanti muncul keterangannya bagaimana. Kita tulis pengadaan barang hari ini. Tanggal berapa? 26 bulan 11 2024. Ini untuk memudahkan saja ya, supaya antara nota dengan penginputan itu sama. Langsung lanjut ke nama barang. Misalkan saya kulaan toffee rasa coklat ini. Langsung saja kita scan. Nah, di situ karena barangnya sudah ada, maka
kita langsung scan muncul. Bagaimana kalau barang baru dia tidak ada di sini? Ya kita langsung aja masukkan barcode-nya gitu. Nah, kebetulan di sini semua sudah diinput, jadi nampaknya belum bisa ya untuk praktek yang tidak ada barangnya. Mungkin pertemuan nanti yang berikutnya bisa kita coba. Kuantitinya berapa? Misalkan 10 pieces, ya udah kuantitinya diisi 10. Harga belinya tetap apa naik? Oh, ternyata permen ini kita margin atau labanya hanya Rp300. Ya, kulaannya 1.700. Ya, ini 1.700, harga tokonya 2.000. Expired date-nya kapan? Kalau memang ada langsung aja dimasukkan. Di sini ada expired date-nya nggak ya? Kalau ada, maka dimasukkan di sini. Nah, kita klik di tahun berapa di situ. Misalkan expirednya tahun 2026. Ya, diklik aja langsung. Klik, muncul. Terus kita ketik apa tadi untuk mengakhiri transaksi? Sebelum enter 2 kali, F8. Sama ya, untuk menyimpan adalah ketik F8. Karena ini hanya ini, jadi nggak saya save ya. Jadi ingat-ingat ketik F8, nanti langsung muncul cetak atau tidak. Kalau mau dicetak ya langsung aja klik yes, kalau tidak ya no. Gitu. Bu, toffee rasa coklat ini misalkan barang baru, gimana caranya? Nah. Oops. Nah, kalau ini saya contohkan ya, kalau seandainya ini sebelumnya tidak ada di sini, maka nanti munculnya seperti ini. Kode barang di scan barcode, barcode-nya juga di scan lagi kayak gitu. Kemudian nama barangnya kita sesuaikan dengan yang ada di sini. Toffee rasa coklat. Nah, kategorinya apa? Permen. Satuan belinya apa? Buah. Satuan jualnya buah juga sama. Harga belinya 1.700, harga jualnya 2.000. Stok dikosongi karena ini tadi kan sudah terinput, jadi udah muncul langsung 72 pieces. Tanggal belinya dicek tanggal berapa kita belinya, yaitu. Terus open price dan harga jual dan diskon jual ini juga dicentang supaya apa? Ketika sewaktu-waktu ada diskon, maka kita mudah melakukannya. Tapi kalau nggak dicentang, dia tidak akan bisa didiskon ataupun kita tidak bisa merubah harga jualnya. Gitu, langsung simpan. Bisa dipahami? Oke, kita keluar aja ya karena ini oke, itu tadi penjelasan singkat terkait realnya ya ketika kita praktek di menggunakan ini terminal penjualan mesin pos. Selanjutnya kelompok yang berikutnya yang mau simulasi atau demonstrasi, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan bagaimana proses penjualan dengan menggunakan mesin transaksi, yaitu mesin pos. Namun sebelumnya, perkenalkan, nama saya Hartati, nomor absen 27. Saya Hestina Vitasari, absen 29. Saya Ayunda Putri, absen 9. Saya Bisa Saka, absen 26. Langsung saja, di sini kita akan menjelaskan komponen-komponen yang ada pada mesin pos. Yang pertama ada mesin scanner barcode yang fungsinya untuk memindai kode produk dalam membantu untuk menginput di komputer tersebut. Nah, adapun manfaat dari barcode scanner yaitu untuk meningkatkan kepuasan, membantu manajemen stok, dan membantu pelacakan inventaris. Kebetulan yang ada di Tania Mart ini menggunakan laser barcode scanner. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Yang kedua ada tombol F8. Fungsi dari tombol F8 itu sendiri yaitu untuk membuka menu pembayaran. Yang ketiga ada printer, fungsinya untuk mencetak struk. Untuk selanjutnya langsung saja kita ke praktek penggunaan mesin pos yang di sini akan dipraktekkan oleh teman saya yaitu Ayunda dan Kista. Silakan, saya Ana. Ini cetak berapa? Kali yang
3.500. Dia bisa terima uangnya lagi. Anggota kelompok yang berikutnya tadi sudah mempraktekkan secara langsung hari. Apakah ada pertanyaan atau komentar barangkali? Ada apa? Tadi struknya yang pink itu juga Ambil ya. Seharusnya gimana yang harusnya yang putih saja, yang pink itu tidak dibentar. Ada lagi yang lain? Penutupannya kenapa Mbak? Terima kasih sudah Pastinya belum ada penyebutan nama, kemudian masih ragu ya. Itu harusnya merah itu adalah arsip ya. Jadi jangan diberikan ke konsumennya semuanya. Ternyata pada saat kita ngomong dengan real, kadang-kadang lebih susah pada saat real karena bingung. Jadi kedepannya harus lebih banyak praktek, belajar lagi ya supaya lebih refleksinya kita langsung di kelas aja ya. Ya, tadi adalah proses penjualan dengan menggunakan mesin POS yang dapat kami lakukan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sudah dipresentasikan oleh teman kalian bagaimana cara mempraktekkan transaksi di terminal penjualan atau POS dan ya fungsi-fungsi yang sudah dimiliki dari mesin POS. Kalian bisa merefleksikan dari pembelajaran kali ini apa saja? Silakan. Boleh? Siapa namanya? Putri, silakan. Coba yang keras, teman-teman dengar nggak? Ayo yang lebih keras lagi. Kita mau pulang kan ya? Lebih semangat saksi dan manfaat dari mesin POS. Apalagi yang kamu dapatkan? Cara-cara mengoperasikan mesin kasir. Kira-kira manakah di antara semua yang kita lakukan hari ini yang belum kalian pahami? Ada? Ada Mbak? Sudah dipahami? Oke, ada yang lain yang belum dipahami? Sudah bisa dipahami semua? Oke, terima kasih kalian sudah bisa mempraktekkan semuanya dengan baik. Walaupun ada beberapa yang mungkin ya bisa kita perbaiki dengan lebih sering melakukan praktek ya penanganan transaksi di terminal POS ya, point of sale. Nah, jangan lupa minggu depan kita langsung praktekkan ya secara berkelompok. Jadi nanti anggota kelompoknya satu bangku ya, satu bangku. Nanti kita bisa langsung mempraktekkan secara langsung dan transaksi betulan ya dengan teman sebangku. Itu ya bisa dipersiapkan lebih matang lagi. Jadi tidak ada kesalahan-kesalahan yang kecil maupun yang fatal. Mungkin itu materi hari ini. Terima kasih sudah bersemangat atas pembelajaran hari ini. Hati-hati di jalan, tetap semangat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum
kita pun juga belajar ya, supaya diberikan keselamatan dan kelancaran di dalam perjalanan. Terus ya.